Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas akhir dengan judul Perancangan Jaringan Zero Downtime di kawasan Medan Merdeka Barat, DKI Jakarta. Perkenalkan, saya Muhammad Tegar Briliantino dengan judul Perancangan Sistem Proteksi Jaringan Distribusi 20 kV Zero Downtime pada kawasan Medan Merdeka Barat, DKI Jakarta. Saya Muhammad Fatih Nur Hadi dengan judul Perancangan Keandalan dengan Perhitungan Keandalan SAIDI SAIFI 20 kV untuk penerapan jaringan Zero Downtime di kawasan Medan Merdeka Barat, DKI Jakarta. Saya Muhammad Amustifa Rosy Awaludin dengan judul Perencanaan Optimasi Ekonomi untuk Penerapan Zero Downtime di kawasan Medan Merdeka Barat, DKI Jakarta. Berikut merupakan jaringan existing pada kawasan Medan Merdeka Barat. Pada jaringan existing ini masih menggunakan konfigurasi spindle dengan PMT menggunakan LBS dan relay OCR sebagai proteksi. Ya. Untuk melihat aliran daya pada jaringan ini digunakan fitur load flow. Pada simulasi load flow ini dapat kita lihat nilai jatuh tegangan dan rugi daya. Dengan standar jatuh tegangan yaitu sebesar 5% berdasarkan SPL nomor 72 tahun 1987. Kemudian akan kita lakukan simulasi koordinasi proteksi untuk melihat koordinasi sistem proteksi pada jaringan ini. Kita berikan gangguan pada saluran GKS-GS. Ketika terjadi gangguan pada saluran, maka OCR akan mendeteksi gangguan dan akan mengakibatkan CB2 untuk trip. Sehingga ke-9 beban yang disuplai oleh penyulang KPS2 akan mengalami padam. Berikut merupakan rancangan jaringan baru pada kawasan Medan Merdeka Barat dengan konfigurasi jaringan closed loop dengan konsep zero downtime. PMT yang awalnya menggunakan LBS diganti menggunakan circuit breaker dan relay diferensial dipasang pada setiap gardu distribusi sebagai proteksi utamanya. Untuk melihat aliran daya dari jaringan ini, kita gunakan fitur simulasi load flow. Dapat dilihat bahwa keseluruhan beban dapat tersuplai dengan baik dengan persentase tegangan yang masuk yaitu sebesar 95% ke atas. Dan kita lakukan simulasi koordinasi proteksi. Kita berikan contoh gangguan yaitu pada saluran GS-GKS. Ketika terjadi gangguan, maka relay akan mendeteksi perbedaan arus yang masuk dan keluar pada CT. Kemudian relay ini akan memberikan perintah untuk trip kepada CB16 dan CB17 sehingga gangguan dapat dilokalisir. Ketika gangguan terjadi, maka beban yang awalnya mendapat suplai dari penyulang KPS2 akan mendapat suplai cadangan dari penyulang KPS1 dan KPS3 sebagai penyulang ekspres. Sehingga ketika terjadi gangguan, tidak ada beban yang mengalami padam. Selanjutnya pada judul Perancangan Optimasi Keandalan dengan Perhitungan Keandalan SAIDI SAIFI 20 kV untuk penerapan Zero Downtime kawasan Medan Merdeka Barat, DKI Jakarta. Perancangan optimasi keandalan ini dimulai dengan menghimpun data pemadaman kawasan Medan Merdeka Barat tahun 2021 sampai 2024 di mana terdapat 8 kali gangguan yang nantinya akan dihitung nilai keandalan SAIDI SAIFI serta CAID-nya. Berikut hasil dari perhitungan serta analisa keandalan SAIDI jaringan existing. Selanjutnya ini merupakan keandalan SAIFI jaringan existing dan terakhir merupakan analisa keandalan CAID jaringan existing. Setelah itu, dihimpun juga data pelanggan untuk perhitungan ENS pada kawasan jaringan existing. Berikut hasil perhitungan ENS pada jaringan existing. Selanjutnya yakni analisa keandalan setelah dilakukan perancangan zero downtime di kawasan ini, di mana dapat dilihat pada gambar bahwa dilakukan permodelan terhadap gangguan dan mencatatkan nilai arus masuk dan keluar yang sama, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi pemadaman dan membuat jaringan menjadi sangat handal. Selanjutnya yakni perbandingan keandalan SAIDI, SAIFI, dan CAID jika dibandingkan dengan setelah adanya jaringan zero downtime. Dan terakhir merupakan perbandingan nilai ENS sebelum dan sesudah adanya jaringan zero downtime. Berikut adalah jalur pada rangkaian existing dan jalur pada penerapan zero downtime yang tidak mengalami perubahan maupun penambahan saluran. Dapat dilihat rata-rata KWH tersalur per bulan di penyulang KBS1 dan penyulang KBS2. Kemudian terdapat perbandingan energy not served selama 2021 sampai 2024 pada rangkaian existing yang mencapai 24 juta. Kemudian terdapat biaya estimasi untuk investasi dalam penerapan ini yang mencapai 12 miliar. Kemudian untuk break even point akan dapat tercapai pada bulan ke-7 jika tarif ditingkatkan menjadi prioritas dan
perkiraan konsumsi daya naik menjadi 5%.